Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi mahkami kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji beserta syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang berkat kudrat iradatnya kita dapat bertatap muka bermuajahah di haflah yang barokah ini. Salawat salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad, keluarga, sahabat, sahibiyah, tabi'in, tabi'at, dan semoga sampai kepada kita selaku umat. Al-Mukarramun yang terhormat dan yang saya hormati, Sivitas Akademika, keluarga besar Pondok Pesantren MD Fathahilah, pesantren tahfidz, dari mulai jajaran pembina yayasan, pengurus yayasan, sampai kepada para ustadz, kepada para ulama, para guru, asatid wa al-asatidah, al-mukarramun yang dimuliakan. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa para orang tua santri, para hadirin wal hadirat, santri was santriyah, baik secara offline ataupun secara online yang saya hormati, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Sebelum saya sampaikan apa yang harus saya sampaikan, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah dapat bersilaturahmi di pesantren yang berkah ini. Alhamdulillah. Para santri wasantriyah dan semua ya hadirin wal hadirat yang saya banggakan, yang saya hormati, secara sababiyah saya dapat duduk di sini. Saya diundang ataupun dihubungi oleh salah satu guru saya, Al Ustadz Dadang LC, mutakharij min Jami'atil Azhar fil Qahirah al-Misr. Syukran jazilan. Jazakumullahu ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Selanjutnya saya hadir di sini tidak lain dan tiada bukan. Pertama adalah untuk bersilaturahmi. Sebagaimana dalam keterangan, man ahabba ayyubasata fi rizkihi wa ayyun salahu fi atharih falyasir rahimah. Barang siapa ingin panjang usia dan berkah rizki, maka bersilaturahmi. Maka saya berniat ke sini untuk bersilaturahmi dengan hadirin wal hadirat. Alhamdulillah. Selanjutnya, sebagaimana ada di depan ataupun di layar, bahwa
hikmah di Isra dan Mi'rajkan baginda alam Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengambil sebuah ataupun ayat dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang faham, hafal, apalagi ini pesantren tahfidz, Masya Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil alladzi barakna linuriyahu innahu huwas. Para hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran, ini kepijit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhana, maha suci. Siapa yang maha suci? Alladzi asra, zat yang memperjalankan ketika malam. Alladzi asra bi abdihi. Ayat ini dimulai dengan subhana. Ketika ada sesuatu yang amazing, yang luar biasa, maka suka dimulai dengan subhanallah. Berarti dalam ayat itu menceritakan sesuatu yang fantastis, amazing, luar biasa. Luar biasa. Subhana, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi, terhadap hambanya. Kenapa menggunakan bi'abdihi? Itu titel yang sangat berharga, yang sangat mahal bagi seorang hamba Allah. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah membahas, para ulama mufassirin, babi abdihi, tidak biruhihi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah bi abdihi ruh wal jasad, yaitu ruh dan jasadnya, bukan sebatas ruhnya saja. Mana subhana, mana luar biasanya. Alladzi asra bi abdihi lailan. Para ulama mufassirin, ulama ahli tafsir membahas lailan ay ba'dal lail, sebagian malam. Kalau kita lihat dalam tafsir Sawi bahwa perjalanan tersebut memakan waktu, ada yang riwayat mengatakan 4 jam, 3 jam, 2 jam, 1 jam, bahkan riwayat lain lahdatan, hanya sebentar saja. Ini luar biasanya. Coba kita lihat. Dari mana Isra'nya? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di Mekah, ilal Masjidil Aqsa, menuju finish Masjidil Aqsa. Itu finish baru Isra. Kalau menggunakan perjalanan darat, dulu itu belum ada pesawat, belum ada ojek online, belum ada transportasi lain kecuali kuda ataupun unta. Kalau dengan unta, biasanya orang Arab dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1 bulan berangkat, pulang 1 bulan, 2 bulan. Ini ba'dul lail, hanya sebagian malam. Bahkan hanya beberapa waktu saja. Kita lihat hebatnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita belajar dalam ilmu fisika, ada yang disebut dengan kecepatan tercepat di dunia ini adalah kecepatan apa? Cahaya. Menurut para ilmuwan, bahwa kecepatan cahaya ini 300.000 km per detik. Artinya dengan 1 detik saja cahaya menembus 300.000 km. Ini Rasul melebihi kecepatan cahaya. Melebihi kecepatan cahaya. Kenapa? Kita lihat. Kalau dalam Isra,
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini Masjidil Aqsa, Palestina. Alhamdulillah, ikhwanana fi Palestina. Kita punya saudara di Palestina. Alhamdulillah. Yang dalam Al-Quran itu, alladzi barakna haulah, diberkahi sekelilingnya. Sehingga musuh-musuh Islam selalu ingin menguasai Al-Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena banyak sejarah keberkahan yang ada di Masjidil Aqsa dan sekelilingnya. Sampai Allah nas dalam Al-Quran, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bahkan di Masjidil Aqsa, Allah jelaskan, Allah perlihatkan manusia paling mulia adalah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada waktu diisrakan, Nabi Muhammad menjadi imam yang makmumnya adalah para nabi, para rasul. Yang jumlah para nabi ada 124.000 nabi hadir untuk ikut sholat, yang imamnya, leadernya, pemimpinnya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah bukti nyata bahwa Nabi Muhammad adalah paling mulia. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dalam kitabnya Maulid Ad-Diba menjelaskan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqaw wa khuluqa. Manusia paling hebat secara fisik dan secara akhlak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gantengnya melebihi Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana dengan Nabi Yusuf? Ketika
adalah untuk memperlihatkan min ayatina, sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Cuman sebagian kecil. Kita belajar dalam ilmu grammar bahasa Arab. Ada min litabidiyah, bahwa min sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahkan Allah berfirman dalam ayat lain, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihat? Allah berfirman. Isra Mi'raj itu luar biasa. Jangankan Isra Mi'raj, lihat tanda-tanda kekuasaan Allah dalam tubuh kita. Allah ciptakan rambut dengan tumbuh terus-terusan, tapi alis tumbuh tidak memanjang. Padahal sama-sama jenisnya rambut. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita menghirup oksigen free, gratis. Kalau kita beli oksigen satu tabung lebih dari 50.000 yang kecil saja, cuman 4 jam itu habis, kita gratis fasilitas dari oksigen. Alhamdulillah. Belum lagi di sini ada organ-organ tubuh dalam tubuh kita. Semuanya gratis Allah berikan untuk kita, tujuannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Lihat, di sini ada jantung, ada hati, ada paru-paru, ginjal dan lain sebagainya. Coba saya tanya gini, seandainya kita melamun, seandainya saya crazy rich, wong kaya, saya bagi-bagi hadirin wal hadirat, satu orang 100 juta, siap? Umpamanya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya, mohon maaf, jantung Anda kumpulkan di sini. Siap tidak? Artinya harga jantung melebihi 100 juta. Tambah 1 miliar. Tiap orang 1 miliar. Syaratnya kumpulkan jantung di sini, siap? Artinya jantung kita melebihi 1 miliar. Tapi kadang kita suka, aduh saya mah orang biasa, tidak punya apa-apa. Kok dalam tubuh kita banyak fasilitas yang Allah berikan gratis, dan itu melebihi uang 1 miliar, melebihi rumah mewah, melebihi kendaraan mewah, semuanya diberikan oleh Allah secara cuma gratis. Cuman Allah minta untuk kita beribadah kepada Allah. Dan Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh ibadah kita. Hadirin rahimakumullah. Itu min ayatina. Tujuan di Isra dan Mi'rajkan adalah untuk memperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan singkat cerita, kalau Mi'rajnya dalam surah An-Najm, wan najmi idha hawa. Para ulama ahli tafsir ada yang berpendapat wan najmi, demi bintang yang berbicar-bicar. Dan sebagian riwayat kutubut tafsir, ulama tafsir, bahwa demi bintang tersebut yang berpijar-pijar adalah Nabi Muhammad SAW ketika mau diisrokan berpijar-pijar bagaikan bintang. Walaupun ada riwayat lain. Itu sampai Allah qasam, sumpah, wan najmi idha hawa, demi bintang yang berpijar-pijar. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Tidaklah temanmu, sobatmu itu adalah dola, sesat, wama gowa, dan jelek akhlaknya. Tidaklah jelek dan tidak sesat. Wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berucap bersabda kecuali itu adalah wahyu dari Allah. Nabi itu bersabda wahyu, bukan seperti kita bicara dalam nafsu ataupun dalam dorongan diri kita. Nabi wahyu dari Allah. Sehingga hadis pun itu isinya wahyu dari Allah. Hadirin rahimakumullah. Singkat cerita, terjadinya waktu di Isra dan di Mi'rajkan itu lailan, malam.
Ada apa dengan malam? Kenapa tidak siang? Tadi guru kita sudah menyampaikan banyak keistimewaan malam. Sehingga dalam Al-Quran, Allah dalam surah Az-Zariyat menjelaskan seharusnya kita tidak terlalu banyak tidur ketika malam. Dalam ayatnya wabil ashari hum yastaghfirun. Justru ketika waktu sahur itu, walaupun kita tidak sedang berpuasa, tidak mau berpuasa, perbanyak istighfar. Meminta ampunan kepada Allah. Kenapa? Karena ada waktu yang luar biasa ketika malam. Bahkan dikatakan dalam sebuah keterangan, tidaklah seorang waliullah diangkat menjadi kekasih Allah, melainkan ketika malam. Sehingga Nabi ketika malam banyak bermunajat kepada Allah. Ketika mau perang Badar, Nabi bersama sahabat bermunajat ketika malam. Dan setiap malam Nabi terus bermunajat sampai dikatakan dalam riwayat kaki Nabi membengkak gara-gara sholat malam. Kenapa dalam sholat? Lihat, Nabi ketika diberi perintah oleh Allah, sholat 50 waktu. Pulang bertemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, umatmu tidak akan kuat untuk sholat 50 waktu. Nabi Musa itu nabi yang kuat. Fisiknya hebat. Tidak kuat. Zaman dahulu itu kan, lihat dari mulai Nabi Adam. Katanya Nabi Adam itu tingginya sampai 30 meter. Kurang lebih. Wah, 30 meter. Semakin ke sini, umat akhir zaman semakin pendek, semakin lemah. Kalau dulu fisiknya kuat-kuat. Nabi Muhammad SAW pulang bertemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, tidak akan kuat kau punya umat, wahai Muhammad. Pulang, kembali lagi kepada Allah. Pulang, berangkat lagi, pulang lagi. Diturunkan menjadi 45 waktu sholat. Terus sampai beberapa kali di ujungnya 5 waktu sholat. Tapi al-hasanat bi asyri amsalihah. Satu kebaikan bernilai 10, berarti 5 waktu bernilai 50 waktu. Alhamdulillah. Nabi Muhammad ingin kembali lagi. Kenapa? Karena rindu, nikmat. Bisa menatap zat Allah. Bukan berarti Allah ada di langit karena Allah qiyamu binafsi. Tidak butuh tempat dan tidak butuh yang mengadakan. Allah mukhalafatul lil hawadisi. Tidak ada titik sama antara Allah dengan makhluk. Tetapi Allah membuka hijab Nabi Muhammad ketika posisi di langit. Membuka hijab bisa melihat zat Allah. Yang itu merupakan kenikmatan sejati seorang mukmin. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa nanti di akhirat orang mukmin akan melihat zat Allah. Baik dalam Al-Quran, dalam hadis, Nabi bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Sesungguhnya kalian akan melihat zat Allah sebagaimana kalian melihat rembulan purnama dengan jelas. Nanti akan melihat zat Allah. Itu kenikmatan yang paling tinggi seorang mukmin ketika di surga. Amin ya rabbal. Nah, sehingga pulang terus bolak-balik, begitu kembali pulang pergi Nabi Muhammad, Nabi Musa melihat wajah dan tubuh Nabi Muhammad bercahaya, semakin bercahaya karena sudah bertemu dengan zat Allah, melihat zat Allah, sehingga nikmat yang luar biasa Nabi bisa bertemu zat Allah, mukalamah dengan zat Allah. Nabi Musa itu gelarnya kalimullah. Nabi yang bisa berdialog dengan Allah tapi tidak melihat zat Allah di dunia ini. Kenapa? Karena belum waktunya. Karena beda. Nabi Muhammad spesial oleh Allah. Bisa melihat zat Allah, bermukalamah. Kalau Nabi Musa cuman mukalamah saja berdialog, tidak melihat zat Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, lancaroni, kamu tidak akan melihatku. Ketika Nabi Musa berdialog dengan zat Allah di Bukit Tursina, maka Nabi Musa meminta kepada Allah supaya ingin melihat, aku rindu wahai Allah. Lancaroni, kamu tidak akan melihatku. Walakin angdur ilal jabal, lihat gunung.
Fa inistaqarra makanahu fasaufa tarani. Kalau kau lihat gunung masih ada, maka kau akan melihat datku. Maka begitu tajalli, Allah membuka hijab-hijab dari jutaan hijab Allah. Satu yang dibuka hijab pembatas antara makhluk dengan Allah. Nabi Musa langsung pingsan karena melihat gunung hancur. Maka begitu Nabi Musa sadar, maka beliau meminta maaf kepada Allah. Ya Allah, mohon maaf. Aku beristighfar kepadamu, meminta ampunan. Aku sudah tidak sopan ingin melihat datmu, padahal belum waktunya nanti di akhirat. Tapi spesial Nabi Muhammad bisa melihat dat Allah di dunia. Hadirin rahimakumullah, pulang kembali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah sholat, dan nikmatnya Nabi Muhammad bertemu dat Allah itu Allah berikan ketika sholat. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu sholatnya lama. Ada seorang cucu Nabi namanya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Gelarnya As-Sajjad, orang yang banyak sujudnya. Sampai dikatakan 1000 rakaat setiap malam. Sujudnya 1000 kali setiap malam. Kenapa? Itu cucu Nabi. Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Husain, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sujudnya banyak lama, sholatnya lama. Kenapa? Nikmat dalam sholatnya. Karena tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad mempunyai kenikmatan melihat dat Allah ada dalam sholat. Sehingga Nabi bersabda, wa ju'ilat qurrata aini fi sholat. Dijadikan sholat itu sesuatu yang membahagiakan aku, kata Rasul. Masya Allah. Kalau kita sholatnya, Masya Allah. Begitu Allahu Akbar, lafaz yang kita baca Allahu Akbar, tapi ketika Allahu Akbar, hati kita dalam bahasa Sunda hati. Allahu Akbar, segala rupa kabayang. Betul tidak? Oh, ini tidak bahasa Sunda, tahu tidak nih? Saya sebetulnya orang Jawa ini, tapi Jawanya Jawa Barat gitu ya. Alhamdulillah. Ini paling jauh dari mana santri, adik-adikku santri? Sulawesi, Masya Allah. Sulawesi. Ada yang dari luar pulau lagi? Dari mana? Kalimantan, Alhamdulillah. Sulawesi, Kalimantan hadir. Orang tuanya ikut streaming, ikut Zoom? Tidak. Hadirin rahimakumullah. Ini sampai jam berapa ini? Masih ada waktu? Takut kebablasan. Karena kalau tidak diberitahu, ini takut kebablasan. Karena time is money kalau menurut orang-orang bisnis. Waktu adalah uang. Kalau Anda, kita sebagai santri, time is study. Waktu adalah belajar. Kalau ahli ibadah, time istighfar. Waktu adalah istighfar. Sama-samanya kali itu nanya. Nih, kalau mic ini namanya mic. Ada sebuah pepatah Inggris mengatakan, it's not the gun, but the man behind the gun. Bukan masalah pistolnya, tapi siapa yang megang pistol. Ini saya pegang mic. Kalau mic digunakan di sini untuk belajar ngaji, untuk taklim, kegiatan lain, ini menjadi ibadah. Tapi kalau digunakan untuk bermaksiat, naudzubillahi min dzalik. Makanya belajar santri itu luar biasa. Saya akan terakhir sebelum ditutup, saya akan ini support kepada santri. Syekh Jarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim menukil sebuah nadhom, sebuah syairan. Mungkin Anda tahu syairannya. Yang tahu bisa diikuti. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin dzakain wa hirsin wa
wa bulghatin wa irsyadi ustadin. Oh, ada yang bisa luar biasa. Syekh Januji memberikan motivasi ini. Mungkin sudah oleh guru-guru kita, tapi ini cuma nambah aja. Karena ini yang mohon maaf, ini saya memberi support kepada santri. Tidak akan tercapai ilmu, tidak akan mendapat ilmu kecuali dengan enam. Satu, zakain, cerdas. Kita harus cerdas. Baik cerdas yang minallah diberikan Allah. Kita punya kecerdasan, disyukuri untuk menghafal, untuk belajar, nikmat akal. Ataupun cerdas yang kita usahakan, skill, kemampuan. Kita bisa ini, itu, dan lain sebagainya di pesantren. Coba cerdas membaca situasi, kondisi orang lain, main dan lain sebagainya. Kita dipilih pilih oleh Allah untuk ngaji. Sehingga dalam nadoman lain dikatakan, Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mauti wa awsalahu tahta turabi ramimun wa dhul jahli mayyitun wa yamshi ala thara yudhannu minal ahya'i wa huwa adimun. Akhul ilmi hayyun khalidun. Orang yang punya ilmu itu akan khalidun. Hidupnya unlimited, tidak ada batas. Terus walaupun dohir jasadnya telah dikubur, tetapi selalu dikenang ilmunya manfaat. Wadul jahli mayitun. Orang yang bodoh itu dari agama, walaupun dohirnya hidup, yudhono minal ahya, disangka hidup, bahwa adimun tidak ada. Nothing, naudzubillahimin. Maka kita belajar. Dakain wahirsin. Kedua, harus sungguh-sungguh ngaji itu. Jangan leha-leha. Lamun cek bahasa Sunda mat puraga tambah kadenda. Itunya orang Sulawesi tahu itu artinya. Hanya sebatas, oh orang tua berbahagia kita melihat ngaji. Buktikan kepada orang tua kita bahwa I can do it. Kita bisa untuk menjadi seorang santri yang sukses. No successful without struggle. Tidak ada sukses kecuali dengan jerih payah. Buktikan. Ini mohon maaf. Saya itu bukan orang tua saya bukan ustadz, bukan kiai. Orang tua saya seorang guru matematika. Ayah, ibu guru SD. Saya mondok dari usia SMP sampai menikah gitu ya. Baru pulang ke rumah dan Allah takdirkan alhamdulillah merintis lembaga pesantren yang baru seumur jagung sekitar 5 tahun 6 tahun. Doain mudah-mudahan berkah manfaat. Dan alhamdulillah salah satu alumni saya sekarang di Bogor merintis pesantren tahfidz plus kitab kuning di daerah mana? Citerep Bogor. Istrinya dari saya, suaminya dari Kepri, Kepulauan Riau, Batam. Mondoknya suaminya di Jakarta, cuman kenal lewat apa namanya perkumpulan Tahsinul Quran. Saya juga di pondok merintis Tahsinul Quran dengan metode kiroati. Saya berguru ke guru saya di Rancah untuk mengembangkan tahsinul Quran metode kiroati. Mungkin beda-beda metode. Yang intinya sama. Tujuannya adalah Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Luar biasa. Anda pilihan Allah. Allah pilih kalian menjadi mujahid-mujahid Al-Quran. Mujahid-mujahid Al-Quran. Alhamdulillah. Dakain wahirsin wasdibarin. Ketiga, harus sabar kalau mondok itu godaannya mondok itu banyak. Tidak betah. Ingin ini, ingin itu, ekonomi kurang, sakit dan lain sebagainya. Anda pasti merasakan dakain wastibanya. Wabul qatin, keempat harus ada bekal. Bekalnya. Kalaupun tidak punya bekal, ya watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah berfirman, berbekalah dan sebaik bekal adalah takwa. Sungguh-sungguh
walaupun tidak punya bekal. Alhamdulillah kalau di saya juga orang yang ekonomi mustadafin gratis untuk bisa ikut ngaji di pondok rintisan yang saya rintis. Dakain wahisin wastiban wabulqatin wa irsyadi ustadin. Kelima adalah petunjuk guru. Kita hormati guru. Tidak ada murid sukses kecuali dengan gurunya. Saya dulu di pondok, ketika selain ngaji, saya berkhidmat kepada guru saya. Saya dulu keluar pondok dapat gelar SAG, supir ajengan. Saya driver dulu itu supir kiai saya. Saya dari mulai mondok ngaji sama alip-alipan sama ibu saya, lalu ke pesantren yang dekat di rumah, lalu ke pondok pesantren Al Hasan Ciamis, lalu ke Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya, lalu ke Al Ulfah Rancah Ciamis. Pernah juga tadi dikatakan di Pasir Kadu ikut kajian fikih, lalu ke Darul Ulum Petir kajian usul fikih. Nah, saya beberapa tahun jadi supir kiai, supir ajengan. Yang penting berkah, berkhidmat kepada guru. Karena itu kesuksesan santri itu dengan gurunya. Hormati guru, awas jangan sampai Anda menyakiti guru. Hormati guru. Kalaupun Anda sudah jadi alumni, jangan lupa sama guru. Doakan guru kita. Semoga panjang usia dalam ketaatan istiqomah ibadah kepada Allah, dimurahkan rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Wa irsyadi ustadin, harus ada petunjuk guru dan gurunya harus bersanad ilmunya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya nanti akan ada dalam panji Rasulullah SAW ketika di akhirat gabung bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Yang keenam adalah watuli zamanin, long life education, belajar sepanjang hayat, minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan sampai liang lahat. Jangan berhenti belajar. Walaupun kita sudah menikah, sudah punya anak, punya cucu, tidak ada berhenti mencari ilmu. Selama hayat masih di kandung badan, kita terus mencari ilmu. Insya Allah. Terakhir kita baca sholawat. Karena ini adalah bulan Rajab, maka dikatakan berkah ketika kita membaca sholawat bulan Rajab, maka Allah menciptakan sebuah sungai di surga, yang sungai itu lebih dingin daripada salju, lebih manis daripada madu. Dikatakan dalam sebuah kitab seperti itu. Kita baca sholawat karena ini bulan Rajab. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحاصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا ربنا وحاصل مقاصدنا. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Mudah-mudahan niat kita untuk hadir di sini, itikaf di masjid ini, mencari ilmu dalam rangka
mencari berkah hikmah dari di Isra dan di Mi'rajkan Nabi Muhammad SAW, kita dapat diberi ilmu manfaat, diberi usia yang panjang dalam ketaatan berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita ada dalam ridho Allah dan nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hapunten, I'm sorry, afwan, aku ilaikum afwan, ya akhi wa ukhti wal hadirin wal hadirat, li'annani lastu mahiran fi taqallim lughatil arabiyyah wala fi ilmin ghairih, li'annani talibun fil ilmi kama antum fi hadzal ma'had, Ma'had MD Fatahillah. Alhamdulillah. Syukran zazilan ala kulli ihtimamikum wastimaikum wa ilal liqam assalamah. Arigato gozaimasu. Hatur nuhun, hapunten, hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.